kepala BGN ya, Iya. BGN, Badan Gizi Nasional, yang juga memang orang dalam juga. Dia sudah berkedudukan wakil, sekarang diangkat. Cuma bedanya dia perempuan. Nah, Dadan ditangkap bersama 3 orang, yang tiga-tiganya adalah pimpinan. Menurut saya, Dadan CS ini betul-betul mengkhianati Prabowo sebagai presiden. Kan tidak mungkin Prabowo mengangkat dia pada awalnya ketika gizi anak-anak mau diberikan makanan bergizi. Tentu saja Dadan ini dianggap oleh Prabowo sebagai orang yang tepat. Minimal itu dugaan saya. Tetapi sayangnya dalam proses perjalanan memang banyak kritik sih. Dadan diangkat oleh Jokowi, taruhlah seperti itu. Tetapi kan dilanjutkan oleh Prabowo. Artinya Prabowo percaya kepada Dadan walaupun bukan dia yang mengangkatnya pertama kali. Kan itu. Nah, memang banyak kan kritik-kritik yang telah dilakukan. Nah, sekarang terbukti bahwa kritik-kritik orang, bagaimana ada transaksi macam-macam yang berkaitan dengan kalau mau mendapatkan kesempatan itu dan sebagainya, ada jual beli apa namanya, dan segala macam. Tiba-tiba juga beli sepeda motor listrik sekian ribu. Dadan melangkahi, sebenarnya bukan hanya Menteri Keuangan yang dilangkahi, Prabowo termasuk dilangkahi kan, ya, dalam pengertian itu. Menteri Purbaya Yudisadewa mengakui adanya kecolongan terkait anggaran yang lolos 1,05 triliun untuk pengadaan 25.000 mobil listrik impor oleh BGN. Nah, coba bayangkan itu. Itu pengakuan dari Menteri Keuangan terhadap keculasan dari Dadan. Dan tentu saja Dadan melakukan itu dengan suatu sikap bahwa dia adalah orang yang dekat dengan Prabowo. Dan dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dalam pengertian bahwa dia tidak akan diperiksa, dia tidak akan. Nah, saya kira persoalannya adalah kembali kepada kepercayaan yang diberikan itu kan, yang kemudian dari Jokowi dilanjutkan kepada Prabowo. Artinya Dadan melakukan suatu tindakan yang tidak hanya memalukan dirinya sendiri, tapi juga memalukan Jokowi. Sebagai orang yang dipercaya oleh Jokowi, kemudian sekarang masuk penjara, dan sebagainya. Nah, yang menjadi soal menurut saya sebenarnya dikaitkan dengan ini adalah Dadan ini adalah tipe dari kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi di negeri kita. Tadi kemarin malam, hari ini, dan tadi saya dengar bagaimana ketua KPK memberikan gambaran sangat luas tentang proses penangkapan dari Wakil Menteri Imigrasi. Sampai dia mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di situ bukan lagi pribadi, bukan lagi apa, tapi sudah dilakukan secara sistematis. Dari bawah, dari dirjen, wakil menteri, ke bawah sampai ke Kasubdit.
Artinya apa? Korupsi walaupun Prabowo sebagai presiden sejak hari pertama dia dilantik dengan pidato pertamanya sudah menyatakan akan melawan korupsi untuk kepentingan rakyat. Jadi adalah suatu hal yang mengherankan kalau orang-orang yang berada di sekitar Prabowo dengan jabatannya masing-masing mengkhianati Prabowo gitu. Bagi saya tidak masuk akal, terus terang aja. Tidak masuk akalnya kenapa? Apa sih yang kurang? Gajinya aja 185 juta. Iya kan? Nah, itu. Belum lagi fasilitas-fasilitas yang lain. Jadi, sebenarnya saya punya ide yang barangkali agak berbeda dan belum tentu disepakati orang. Oke, pelaksanaan makan gizi gratis ini dilakukan dengan sistem yang sekarang. Tetapi saya mau menganjurkan kemungkinan apakah tidak dapat dilakukan, artinya dibagi. Artinya ada yang dilaksanakan sebagaimana yang terjadi sekarang, tapi ada satu cara lain, yaitu bahwa makan gratis itu diserahkan ke sekolah masing-masing. Ya tentu orang mengatakan itu akan bikin rumit sekolah. Tapi kan sekolah bisa menciptakan satu cara tertentu untuk bagaimana mereka menjalankan itu. Tentu ada pegawai yang khusus dan sebagainya. Daripada sekarang, seakan-akan yang dijalankan sekarang itulah yang paling tepat. Tapi kan tidak bisa juga kita mengatakan itu paling tepat karena kita tidak pernah membandingkannya dengan sesuatu yang lain kan. Nah sekarang saya mengusulkan, ya apakah ini akan diterima atau bahkan mungkin jadi usulan yang ditertawakan, ya saya mengusulkan agar supaya dicoba untuk berikan kepercayaan kepada sekolah. Jadi ada dua tipe. Ada tipe yang berjalan seperti sekarang, tetapi diciptakan tipe baru, cara baru dengan mempercayakan kepada sekolah. Mungkin dimulai dululah dengan 100 sekolah. Jadi dicobalah sebagai suatu alternatif. Daripada yang sekarang, yang sudah jelas-jelas ada keracunan, ada korupsi. Faktanya pimpinannya 3 orang ketangkap semua kan. Ya, tapi dan pimpinan yang baru sekarang juga dulu pimpinan lama. Dia cuma perempuan gitu. Nah inilah yang saya ingin menganjurkan daripada menanggapi macam-macam kritik terhadap itu, barangkali kritik itu dihadapi dengan mencari alternatif. Nah, saya menganjurkan salah satu alternatif yang bisa dilakukan, percayakan kepada sekolah. Nah, kalau tidak mau menghilangkan yang sekarang, maka jangan dulu, dimulai aja dulu dengan mungkin 100 sekolah, mungkin 200 sekolah. Bertahap. Dilihat hasilnya. Jadi kalau hasilnya lebih baik, kenapa tidak digunakan kan? Kan itu. Karena melihat yang sekarang, tadi malam juga saya nonton
dari PDIP mengkritik tajam bagaimana, bahkan dia katakan ya pergantian ini kepala yang sekarang ini kan juga pimpinan yang lama. Bagaimana bisa dipercaya gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, saya menganjurkan coba cari alternatif lain. Dengan, oke lah, jangan karena ini sudah terlanjur berjalan sedemikian rupa, sudah sekian ribu, iya kan? Ini dari Januari 2025 hingga awal Mei 2026, Kementerian Kesehatan mencatat ada 446 kasus keracunan MBG dengan total korban 37.693. Nah, oleh karena itu kan yang melahirkan kritik. Dan memang ada faktanya kan, itu dari Kementerian Kesehatan lagi. Dan memang jadi petaka kalau itu iya, berlanjut. Kalau itu berlanjut kan. Nah, sekarang karena bagi Prabowo sebagai presiden, ini adalah program inti dari dia. Jadi bahkan dia mengatakan dia akan mempertaruhkan diri untuk mempertahankan makan gratis ini. Karena dilihat ini adalah suatu tindakan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kecerdasan anak-anak. Ngerti, tujuannya ngerti. Tapi kan yang menjadi soal antara tujuan dan pelaksanaan ada gap tertentu kan. Nah, dalam kerangka itu maka menurut saya carilah alternatif. Mungkin ada orang lain. Saya menganjurkan alternatifnya adalah serahkan kepada sekolah. Sebagai permulaan mungkin kalau ini untuk melihat dulu hasilnya mungkin ya sekitar 200-300 sekolah. Untuk tentu aja sekolah yang akan diberikan itu juga adalah kepala sekolahnya yang memiliki tingkat integritas diri yang kuat. Itu. Jadi juga tergantung pada bagaimana penilaian dari Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah terhadap si kepala sekolah ini. Jadi tidak segampang bahwa ketika akan dilaksanakan lalu sekolah itu langsung dikasih. Harus ada penilaian juga. Sebab kalau tidak, ya nanti akan rusak lagi kan. Itu. Ini ya, kenapa ini saya ajukan? Ya saya kasihan sebenarnya sama presiden kita. Tiap kali ngomong, jangan korupsi, jangan apa. Ternyata lingkungannya korupsi juga kan. Dan celakanya sekarang yang dikorup itu adalah program inti yang dianggap sebagai hal yang terpenting dalam programnya sebagai dalam periode kepresidenannya sekarang. Itu yang sebenarnya menyedihkan melihat keadaannya seperti itu. Nah, kalau untuk negara kita, Prof, yang dipresideni oleh Prabowo ini dengan selama masa jabatannya program dari rezim Prabowo ini nomor 1 MBG kan, di mana-mana orang membahas dan melakukan MBG. Iya. Tapi ternyata selama 1,5 tahun, hampir 2 tahun ini korup. Iya, itu oleh karena itulah tadi, karena ada kenyataan seperti itu, maka harus dicari alternatif kan. Tapi kalau untuk masyarakat Indonesia bagaimana? Saya percaya bahwa paling tidak sebagai bukti yang terjadi, di Jogja pernah diadakan penelitian, dan yang terjadi adalah yang mau makan itu hanya orang miskin. Keluarga kaya nggak mau makan. Nah, artinya apa? Artinya ialah ini pun harus menjadi bagian daripada pemikiran bahwa tidak semua satu kelas sekolah itu bersedia makan karena
berbeda dengan apa yang dia makan selama ini di rumahnya sebagai orang yang lebih kaya. Yang mau makan hanya orang miskin kan. Ini hasil penelitian dari Jogja. Nah, oleh karena itu, ini pun harus dipikirkan. Tidak semua sekolah juga harus diberikan kalau dia tidak mau. Nah, tapi kalau mencari alternatif, maka saya menganjurkan cobalah satu alternatif lain, serahkan ke sekolah. Sebagai permulaan mungkin sekitar 200-300 sekolah diserahkan. Tapi sekolah yang dipercayakan untuk melakukan itu adalah sekolah yang punya, yang oleh Departemen Pendidikan Dasar Menengah dianggap memiliki integritas mulai dari semua yang ada di lingkungan sekolah itu. Mulai dari kepala sekolahnya sampai kepada guru-gurunya dan sebagainya. Tapi yang jelas format MBG ini karena udah terjadi korupsi dengan kepala BGN dan wakil-wakilnya tidak bisa dengan format yang sama ya, Prof? Iya, itu saya kira mulai kepala BGN harus mencari alternatif. Jangan sama lagi Jangan seperti sama yang sebelumnya ya. Iya, artinya ada hal-hal yang bisa diperbaiki, yang bisa dilakukan dalam rangka menghilangkan jenis-jenis yang selama ini menjadi kritik orang kan. Nah, kalau itu kan soal keracunannya, Prof. Nah, tapi kalau ini soal korupsinya adalah pengadaan. Iya. Kalau pengawasan keuangannya bagaimana seharusnya sekarang? Iya, makanya makanya bisa sama lagi kan? Iya, itu yang menjadi harus menjadi pemikiran utama dari kepala sekolah, dari kepala BGN sekarang. Nah, salah satu daripada cara bagaimana yang dia adalah usul saya ini, sehingga juga itu berkaitan dengan biayanya, sistem yang dilaksanakannya, dan sebagainya. Jadi, kepala BGN yang baru harus memiliki kecerdasan untuk mencari alternatif-alternatif yang terbaik tanpa harus menafikan kritik orang. Kalau begitu, yang harus dilakukan ya, saya menganjurkan kepada kepala BGN, carilah alternatif-alternatif yang mungkin akan dilakukan secara lebih baik daripada apa yang telah dilakukan sekarang. Itulah sebabnya saya menganjurkan alternatif itu tadi, serahkan ke sekolah. Ya, sebagai sebuah percobaan awal, tidak perlu seluruhnya. Tetapi mungkin sebagai percobaan ya 200-300 sekolah, tetapi tidak langsung menunjuk sekolah itu, harus diadakan penelitian juga. Kepala sekolahnya bagaimana, guru-gurunya bagaimana, pegawai-pegawai yang ada di situ juga bagaimana, dan seterusnya. Itu alasan saya. Karena tidak ada, kalau tidak mencari alternatif, ya akan berulang terus kan, kalau tidak ada alternatif. Nah, ada kemungkinan dengan alternatif ini, maka yang dijalankan sekarang bisa dilakukan perubahan tertentu juga. Kan itu, berdasarkan apa yang dijalankan di sekolah, mungkin memberikan efek tertentu terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. Itu alasan saya juga mengapa saya menganjurkan kepada kepala BGN untuk mencari alternatif. Dan ya, berdasarkan apa yang saya dengar, apa yang saya tahu, ya salah satu di antara alternatif yang mungkin dapat dilakukan adalah serahkan kepada sekolah.
sebagian. Jadi nanti akan ada dua sistem. Sistem yang lama silahkan jalan, mungkin itu yang masih terbanyak, tapi ada sistem baru juga yang dibangun. Nah, sistem baru ini yang saya maksudkan adalah serahkan ke sekolah. Jadi ada kepercayaan. Nah, sekolah itu tentu saja juga mempunyai kepercayaan diri akhirnya. Kalau dia juga memang jujur. Dan bisa survei ke anak-anak juga ya, Bisa, mau makan apa ya, dan maka lain-lain ya. Iya. Jadi banyak yang bisa dilakukan dengan itu. Tidak dengan hanya misalnya anak-anak di sekolah itu tidak senang dengan apa, ya jangan dikasih kan. Tapi kalau dia sedang ya dikasih dan sebagainya. Kalau sekarang kan dikasih roti misalnya, rotinya dibuang. Bahkan ada, saya mendengar, tidak tahu apakah itu benar, ada orang yang mengumpulkan roti itu lalu dimasukkan dalam karung, dibawa pergi. Ini, ya saya nggak tahu apakah itu benar, tetapi ada isu itu. Tapi ya intinya dengan terjadinya Dadan sudah ketangkap dan sebagainya, maka adakanlah hal kepala yang baru. Sekarang cobalah menggunakan kecerdasannya untuk mencari alternatif. Nah, saya mau bicara lebih lanjut dalam pengertian begini. Ini cuma satu contoh. Terus terang saja, saya itu pedih. Pedihnya kenapa? Karena bagian mana sih dari negeri ini yang sudah tidak rusak? Moralitas rusak. Baru kemarin aku nonton ada 2 mahasiswa yang melakukan pelecehan seksual dan minta diadili secara terbuka oleh BEM-nya. Lalu ada juga saya dengar ada seorang ayah yang selama lebih dari 10 tahun memperkosa anaknya sendiri. Dan ibunya tampil bicara. Bahkan di satu provinsi ada anak yang sudah dilahirkan dan sekarang sudah 15 tahun usianya. Jadi si ayah yang memperkosa anaknya ini, sekarang anaknya yang hasil dari perkosaan kepada anaknya sudah 15 tahun. Ini ya di berbagai tempat kan ada berita-berita. Jadi kalau dan yang lucu kan yang melakukan itu juga orang, bahkan pimpinan pesantren dan sebagainya kan. Yang melakukan, ada satu pesantren yang selama lebih dari 10 tahun memperkosa santrinya sebanyak 25 orang. Nah, itu sebabnya mengapa saya katakan sudut mana lagi sih yang tidak kotor di dalam konteks Indonesia sekarang? Moralnya udah rusak seperti itu. Ya. Kelemahan hidup sedang berjalan dan sebagainya. Di tengah situasi seperti kita sekarang, uang melemah, apa segala macam. Jadi menurut saya, ya kepedihan kita itu adalah bagaimana cara kita memperbaiki kenyataan-kenyataan yang sedang merusak. Pendidikan udah rusak, ya baik pesantren maupun pendidikan umum lainnya, segala macam. Jadi ini yang juga menurut saya perlu menjadi
perhatian semua pihak. Ya mungkin MUI perlu memikirkan hal-hal seperti ini. Majelis Ulama mungkin melihat kenyataan seperti ini, ya ambil inisiatif dong untuk memikirkannya secara bersama. Departemen Agama juga dan sebagainya. Nah, celakanya kan Menteri Agamanya, ada Menteri Agama, mantan Menteri Agama yang masuk penjara. Jadi kalau kita melihat kerusakan yang terjadi itu ya tadi semua lini sudah rusak. Lingkungan sosial terkecil saja, kan secara sosiologis lingkungan masyarakat terkecil itu kan keluarga. Nah, keluarganya udah rusak seperti itu juga. Ya, artinya walaupun ini hanya kasus-kasus, tapi kan orang tidak bisa, justru orang melihat sesuatu untuk memperbaiki sesuatu karena ada kasus kan. Kan itu persoalannya. Nah, kasus yang terjadi, macam-macam yang terjadi. Di bidang ekonomi sudah seperti itu, di bidang pemerintahannya, tata kelolanya udah rusak. Kaget juga saya mendengar keterangan dari Ketua KPK tadi. Panjang banget bagaimana dia menerangkan proses yang terjadi, kecurangan yang terjadi di lingkungan di lingkungan imigrasi yang melibatkan, bayangkan, melibatkan dari atas sampai ke bawah. Dari Wamen, Dirjen, Eselon 1, ke Eselon 2, ke Eselon 3. Gitu. Semuanya melakukan satu sistem pemerasan terhadap orang-orang asing yang mau mengambil urusan-urusan tertentu karena mereka mau, misalnya mau tinggal berapa lama. Nah, itu sudah diperas mereka dan sebagainya. Nah, jadi ya kembali, saya terus terang pedihnya ini karena melihat bahwa tidak ada lagi sudut kehidupan kita yang tidak rusak. Semua kelihatannya sudah rusak. Dari lingkungan terkecil, sebenarnya begini, lingkungan terkecil dalam kehidupan kita itu kan keluarga. Keluarganya udah seperti itu juga. Lingkungan lain yang sebenarnya tempat aman, itu sekolah. Baik tingkat menengah, juga universitas, tingkat sekolah tinggi. Tapi ya dua-duanya kan sudah kena perusakan semua. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi perhatian utama kita semua. Tanpa harus menjelekkan bagian yang lain sebagainya. Bahwa ada hal-hal ini sebenarnya adalah, ya masyarakat juga harus memperhatikan keadaan-keadaan seperti itu. Yang seperti berkali-kali saya katakan bahwa ya kalau terjadi sesuatu di lingkungan tempat tertentu, ya RW-nya kerjanya apa, kepala desanya kerjanya apa gitu. Nah, ini yang saya maksudkan untuk, jadi kita tadi bicara dari BGN, makan gratis, sekarang saya kaitkan dengan bagaimana kenyataan yang terjadi sekarang. Mudah-mudahan ini mempunyai
makna dan masyarakat yang melihat apa yang kita bicarakan ini, ya saya cuma memancing untuk berpikir bersama untuk menghadapi, karena yang kita hadapi sekarang kan bukan hanya persoalan sekarang, tetapi kita berjalan ke depan. Nah, kalau dalam konteks sekarang kenyataan kita mau berjalan ke depan, tapi di dalam proses di mana kita berada sekarang menghadapi kenyataan-kenyataan yang rusak seperti itu, ya masa depan kita juga rusak. Seperti itu kalau aku diminta untuk memberikan pikiran-pikiran tertentu, dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya ya seperti saya tadi katakan, ada kepedihan tertentu pada saya melihat bahwa di Republik ini tidak ada lagi sudut-sudut yang tidak rusak. Itu yang menjadi landasan pikir saya dengan melompat tadi pembicaraan kita dari Badan Gizi Nasional, dan kemudian bagaimana memikirkan kelanjutan daripada makan gratis di tingkat pendidikan. Itu yang Mungkin terakhir, karena apalagi ya ini kan program unggulan dikorup, terus rupiah melemah, dan banyak yang tadi Prof sebutkan krisis-krisis yang terjadi di kita. Di samping itu, apalagi di sosial media nih lagi sedang terjadi ketakutan-ketakutan tertentu akan masa depan dan kebingungan. Pesan dari Prof bagaimana? Kembali kepada, kalau saya kembali kepada bagaimana memperbaiki sistem pendidikan kita. Pendidikan itulah yang sangat menentukan. Nah, yang menjadi persoalan besar yang sekarang ini juga terjadi adalah anak-anak muda lebih tergantung pada teknologi kan daripada belajar membaca buku, ya. Saya tidak yakin sekarang ketika seperti saya dulu, ya dalam sehari sekian judul buku yang kita baca. Anak-anak sekarang baca buku apa? Nah, kalau ini tidak terjadi, maka persoalannya kan yang terjadi gara-gara sistem kurikulum merdekanya Nadiem melarang untuk tidak menaikkan kelas, ya akibatnya ada anak SMP, anak SMA yang tidak bisa membaca gitu. Nah, oleh karena itu kembali kepada memperbaiki pendidikan kita pada semua tingkat. Ya, karena ternyata kan di lingkungan pendidikan kita juga rusaknya tidak karuan. Moralitas ya pelecehan seksual itu kan bagian daripada rusaknya pendidikan kita. Saya kira itu yang saya mau katakan, mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam proses permenungan kita semua untuk melihat perjalanan bangsa kita dari sekarang ke depan. Itu.